Baik, kita akan teruskan perihal manajemen proyek ini. Jadi, manajemen proyek ini adalah sesuatu yang memang mengatur sebuah kegiatan manusia. Ada dua kata di sini. Yang pertama adalah kata manajemen. Manajemen mengatur. Proyek adalah proyek atau kegiatan yang tidak rutin. Definisi proyek adalah usaha dalam waktu yang terbatas untuk mencapai suatu tujuan. Umumnya melibatkan banyak orang yang kegiatannya saling berkait. Jadi biasanya ini tidak dilakukan hanya sendiri, tapi juga beberapa orang, dan itu biasanya juga akan saling terkait kegiatan dari satu orang dengan kegiatan orang lain atau pihak lain. Apakah proyek itu? Pertama, itu adalah tugas non-rutin, ya. Dan yang kedua, perlu perencanaan. Kemudian butuh tujuan spesifik yang akan dicapai atau produk spesifik yang akan dibuat. Kemudian juga proyek ini harus ditentukan jangka waktunya. Jangan terus-menerus, itu tidak akan berakhir, ya. Kemudian pekerjaan ini dikerjakan untuk seseorang, bukan untuk diri kita. Ini juga bisa pihak lain, ya. Dan pekerjaan ini melibatkan beberapa spesialis. Ini juga menyangkut sumber daya proyek yang tersedia itu dibatasi. Jadi nggak mungkin kita harus mengeluarkan biaya tidak terbatas, pasti dibatasi. Dan biasanya proyek itu pekerjaan besar dan kompleks. Biasanya berdasarkan pengalaman itu adalah pekerjaan yang besar dan kompleks yang melibatkan banyak orang. Nah, kita sekarang membahas manajemen proyek. Definisi manajemen proyek adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, piranti, dan teknik dalam kegiatan proyek untuk memberikan hasil yang memenuhi kebutuhan stakeholder, yaitu pemangku kepentingan, ya, atau bahkan melampauinya. Jadi kalau misalnya seseorang pengen 100 produk per hari, kalau misalnya bisa 120 berarti sudah melampauinya. Siapakah stakeholder proyek itu? Atau pemangku kepentingan proyek adalah orang atau pihak yang terlibat dalam kegiatan proyek atau yang terkena dampak kegiatan ataupun hasil proyek. Misalnya sponsor, jadi ini yang memberikan uang, memberikan dukungan, dan sebagainya. Kemudian tim proyek, ya, jadi tim yang mengerjakan. Kemudian ada user, calon pengguna hasil proyek, ya. Ada staf pendukung, jadi orang-orang yang memberikan misalnya bahkan konsumsi dan makanan, ya, kendaraan dan sebagainya. Dan juga ada pelanggan, jadi orang-orang yang memang membeli, ya, servis atau pelayanan proyek ini. Yang selanjutnya adalah pemasok. Misalnya ada beberapa alat yang harus disewa atau dibeli, itu harus kita pakai pemasok karena alat-alat ini memang harus disediakan oleh mereka karena kita tidak punya ataupun tidak tersedia. Bahkan ada pihak yang tidak menyediakan proyek. Misalnya kalau pengalaman saya dulu, misalnya ada masyarakat tidak mau dibangun BTS di tempatnya, berarti kita harus berdiskusi mencari solusi. Disinilah manajer proyek perlu menjalin hubungan baik dengan para pemangku kepentingan atau stakeholder ini. Nah, karakteristik manajemen proyek itu adalah biasanya kegiatannya dibatasi oleh waktu, sifatnya sementara, diketahui kapan mulai dan berakhirnya, kemudian juga dibatasi oleh biaya atau budget anggarannya, ya. Dan juga ini harus punya kualitas yang mumpuni, jangan sampai kualitasnya tidak memenuhi harapan. Dan biasanya tidak berulang-ulang. Jadi kalau misalnya mengantar anak sekolah, kemudian kita naik mobil atau bahkan naik pesawat, ya, ke suatu tempat berulang-ulang, itu bukan proyek, ya. Contoh proyek misalnya yang kita alami, pembuatan rumah, ya, kalau kita alami kan sering membuat rumah, renovasi dan sebagainya. Kalau misalnya pemerintah, pembuatan jalan raya, pembuatan jembatan, ya, pembuatan iklan perusahaan misalnya, kadang-kadang juga ini perlu orang yang terlibat, mulai dari perencanaan pada saat seninya, art-nya, kemudian juga pada saat nanti sudah jadi harus menjadi billboard, dielas dan sebagainya, akhirnya dipasang di satu tempat, harus kerjasama dengan juga pemerintah agar diizinkan. Dan pastinya juga ini mungkin saja pembentukan tim evaluasi lokasi baru perusahaan. Jadi kalau misalnya kita mau membuat pabrik baru, lokasi baru atau BTS baru lokasinya, ini harus ada tim, ya, yang menyatakan bahwa ini harus kita lakukan perencanaan, monitoring, dan juga bagaimana agar tempat itu tersedia. Atau bahkan kalau misalnya ada pembuatan prototipe produk baru, misalnya mobil baru, motor baru, hal-hal yang baru, bahkan mebel dan sebagainya, itu perlu manajemen proyek. Sifat proyek itu biasanya sasarannya unik, jadi diputuskan halnya ini tidak semuanya harus dicapai, harus unik. Misalnya produk bangku, ya, baru, ya, 100 buah, ya, sehari. Kemudian di situ juga Anda mengandung misalnya perubahan-perubahan yang memang tidak sama dengan yang sebelumnya. Kemudian juga ini berlangsung sementara, jadi tidak
terus-menerus, kalau berulang-ulang, itu bukan artinya proyek, itu pekerjaan rutin. Kemudian juga membutuhkan sumber daya dari berbagai bidang, berasal dari dalam maupun dari luar organisasi. Ya, kalau dari dalam, pegawai, staf, dari luar misalnya, supplier, partner, pemerintah, dan sebagainya. Dan pastinya harus mempunyai sponsor utama atau pelanggan, karena ini perlu biaya, ya, perlu dukungan. Berarti harus juga bagaimana hal ini menjadi supporting, ya, karena ini menjadi penentu sasaran proyek, ya. Kemudian juga ini menjadi penentu finansial. Jadi kalau misalnya hanya tersedia Rp1.000, berarti proyek itu harus sampai bisa menghabiskan hanya sampai Rp1.000, ya. Kemudian juga mengandung ketidakpastian. Jadi ini lingkungan proyek itu bisa berubah selagi proyek berlangsung. Proyek harus merespon perubahan tersebut. Karena perubahan yang terjadi bisa jadi pada waktu penetapan sasaran proyek, pihak yang menetapkan sasaran belum secara jelas memahami strategi sistem informasi. Jadi ini pastinya harus kita pastikan perubahan-perubahan ini adaptasi. Jadi ada di tengah jalan perubahan, berarti kita harus siapkan skenario kedua, ya. Seperti itu. Kendalanya memang ada, kendala proyek itu pasti ada. Ini karena proyek dilaksanakan dengan dibatasinya dana atau sumber daya, jumlah dan saat ketersediaannya. Jadi kalau misalnya saat ini hanya 3 orang, ya berarti yang bisa mengerjakan hanya 3 orang, ya. Dan uangnya pun hanya Rp100.000, berarti uangnya pun jangan lebih dari Rp100.000, Rp100.000. Waktu pelaksanaan, kalau memang sudah diputuskan 3 bulan, berarti harus dikerjakan selama 3 bulan, tidak boleh melebihi itu. Kalau kurang bagus, tapi berarti kita harus perhatikan apakah ini tidak memakan biaya ataupun sumber daya yang berlebihan. Kemudian juga lingkupnya harus tepat, yang harus dikerjakan dan hasilnya itu tepat sehingga di sini kita memperoleh hasil yang memuaskan. Di sebelah kanan ada gambarnya, jadi ada dana, waktu, dan lingkup, dan di tengah pastinya kualitas. Jadi kalau misalnya nanti dananya kecil, kualitasnya juga jadi kecil, kemudian juga mungkin waktunya juga jadi panjang, lingkupnya juga berubah semakin kecil dan sebenarnya jadi saling mempengaruhi. Coba sebutkan sebagai latihan ya, kegiatan yang paling mendekati definisi proyek. 1. Membuat sebuah edisi surat kabar. Ini sebuah proyek? Bukan pastinya ya. Karena apa? Karena ini adalah sebuah kegiatan rutin. Membangun saluran terowongan, ini sebuah kegiatan proyek? Betul, karena nggak setiap hari kita membangun saluran terowongan. Kemudian persiapan pernikahan, itu sebuah proyek? Betul, tidak setiap hari orang menikah ataupun setiap kali kita menikah berkali-kali ya. Ini adalah sesuatu kegiatan yang tidak rutin, berarti kita harus siapkan ya semua resource-nya. Kemudian pada tahun 2000 kita ada namanya Y2K, menambahkan sistem komputer keuangan untuk mengatasi tanggal setelah 31 Desember 1999. Ini juga sama, sebuah kegiatan proyek ya. Kemudian sebuah proyek penelitian, apa yang membuat interface yang baik antara manusia dan komputer. Ini bisa proyek, bisa bukan ya. Jadi bisa saja ini karena memang sifatnya tidak rutin, maka ini sebuah proyek. Tapi kalau misalnya itu kita melakukan penelitian yang sama terus-menerus, bisa jadi ini bukan proyek ya. Kemudian sebuah investigasi alasan kenapa user mempunyai masalah dengan sistem komputer. Kelihatannya ini bukan proyek, tapi merupakan sebuah riset. Tapi kadang-kadang riset itu kalau memang skopnya besar dan rumit, ya itu bisa menjadi sebuah proyek. Ya. Kemudian sebuah tugas komputer untuk mahasiswa komputer tingkat 2 pastinya bukan proyek ya. Ini hanya sekedar sebagai bagian pekerjaan. Baik, itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Nanti setelah ini kita akan membahas tentang manajemen proyek sistem informasi. Sekian, Assalamualaikum.